Ya Rabbi salli ala Muhammad mala bil ufki nuru kaukab. Ada ilmuwan yang bisa menemukan dalam diri kita itu ada satu sel, yang sel itu ketika diteliti, sel itu bisa menunjukkan kita ini keturunan keberapa dari manusia yang pertama. Jadi nanti ini lahir, punya anak, anaknya selnya akan nambah lagi, bentuknya akan berbeda dengan yang bapaknya, yang menunjukkan oh ini keturunan yang kesekian, ini keturunan yang sekian. Nah, penelitian terakhir ada yang bisa meneliti kalau kita ini sekarang berada pada keturunan yang ke 300.000. 300, dan itu otentik. Itu kata mereka ini fakta yang nggak bisa dipungkiri. Ada ilmuwan yang bisa mengetahui ini kalau orang ini mati, bisa dicek ini matinya karena keracunan atau matinya karena dipukul atau matinya karena sakit. Itu ada forensik yang bisa tahu itu. Ini ada ilmu yang Allah bikin. Artinya Allah bikin tanda dalam diri kita yang orang lain bisa tahu tanda itu gitu loh. Oh, ini orang matinya diracun. Oh, ini orang matinya dipukul. Oh, ini orang. Begitupun ada tanda yang Allah bikin kalau kita ini keturunan keberapa. Ini kenikmatan yang Allah bikin dalam diri kita itu luar biasa, nggak terhitung nikmatnya. Hanya saja kadang kitanya yang belum tahu secara menyeluruh ada kenikmatan apa saja yang Allah bikin dalam tubuh kita. Ibaratnya kamu punya orang kampung, kita orang kampung naik mobil Mercy yang terbaru. Begitu masuk keder, tombolnya banyak banget, ini tombol apa saja gitu. Kamu nggak ngerti kan? Udah mas saya ngertinya gas sama rem sama ya sudah itu saja, nggak pernah dipencet-pencet, nggak pernah begitu. Nah, begitu ada orang yang muncul, ini buat ini gunanya. Oh iya, nah, baru tahu. Oh ternyata enak mobilnya nih ya. Padahal dari dulu dia pakainya ya itu. Hanya gara-gara nggak ngerti ada fasilitas apa saja hingga dia nggak dapat merasakan kenikmatannya. Begitu dia tahu fasilitas yang banyak, enak gitu loh maksudnya. Jadi dalam tubuh kita ini sudah lengkap Allah bikin tanda-tanda, sebuah petunjuk, sebuah. Hanya kadang kita yang belum tahu ada apa di situ gitu loh. Ini sekarang ini ada penelitian yang menunjukkan itu. Keturunan ke 300.000. Kalau satu keturunan dikali 30 tahun berarti berapa itu? 9 juta. Berarti dunia kita ini manusia ini hidup sudah 9 juta tahun. 9 juta tahun itu oleh mereka ilmuwan ini sesuai dengan penemuan manusia purba pertama. Itu usianya sudah 9 juta tahun. Jadi mereka masih mengakui bahwa manusia ini enggak semuanya berasal dari Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam itu ada lagi manusia-manusia yang kalau kita mengimani awalnya manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam sampai kita kemari ini usianya paling lama 15.000 tahun.
Ada mengatakan 10.000 tahun. Dia mengatakan dibandingkan 9 juta. Berapa bandingannya itu? Makanya ini terus dikembangkan sampai nanti bisa ketemu yang otentik, yang cocok sama Al-Quran. Karena sebuah penelitian ketika dia nggak cocok sama Al-Quran, maka itu belum bisa kita pakai jadi ilmu. Baru namanya teori. Tapi ketika sudah cocok dengan fakta, cocok dengan Al-Quran, maka jadinya nanti ilmu. Ini diantara kenikmatan-kenikmatan yang Allah ciptakan yang begitu luas, hingga tiap generasi itu mendapatkan kenikmatan baru. Padahal sudah ada, semua sudah ada, hanya tinggal nunggu siapa yang bisa mengolah. Seperti halnya Quran. Kenapa Quran itu nggak langsung diturunkan saja ke Nabi yang pertama dulu? Kenapa kok turunnya Taurat dulu, terus Zabur, terus Injil baru? Kenapa kok nggak langsung Quran aja? Katanya Quran ini menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil, disempurnakan oleh Al-Quran. Kenapa nggak langsung Quran saja? Jawabannya ya tadi, karena generasinya belum memadai untuk bisa memahami Al-Quran. Generasi pada masa itu tidak memungkinkan untuk memahami Al-Quran. Ibaratnya Quran itu mobil mewah, ini naik mobil aja nggak bisa. Udah kasih mobil mewah ya nggak ada gunanya, paling diparkir, dilap-lap doang tiap hari. Keren loh ini. Kalau ke masa itu kok mampunya sepeda, ya dikasihnya sepeda yang dia bisa menggunakannya. Naik lagi kok bisanya naik motor, ya dikasihnya motor. Artinya petunjuk yang diberikan itu bisa membuat dia jalan secepat itu gitu loh. Bisanya kok pakai petunjuk ini, bisanya seperti jalan naik sepeda, ya sudah. Allah kasih petunjuk, kamu begini. Nanti generasi berikutnya lagi ketika sudah tambah pinter lagi, dikasih petunjuk yang lebih. Ibaratnya pertama itu orang SD, dikasihnya ya buku SD. Kok naik lagi SMP dikasih kitabnya anak SMP, naik lagi ke SMA dikasih kitab. Nah, Quran ini ibaratnya perguruan tinggi. Orang yang sudah kuliah dikasih petunjuk dengan Al-Quran. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.